warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah balagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil hummah wa tarakana 'alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik salawatullah alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas tentang Qasasul Anbiya sebelum kita sampai pada sirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di pembahasan Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Musa alaihi salam dilahirkan, kemudian hidup di istana, kemudian keluar dari istana, kembali lagi ke istana, keluar lagi dari istana dengan membawa Bani Israel. Bani Israel yang harusnya mengikuti Musa alaihissalam ditempatkan di tempat yang mulia, di bumi yang diberkahi, di Palestina, mereka menolak. Bukan menolak, tapi nggak mau berjuang. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka takut tidak punya nyali, mentalnya masih mental budak. Suruh masuk ke Palestina, tapi syaratnya harus berperang dengan penduduk Palestina saat itu. Mereka nggak mau. Mereka mengatakan fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, engkau saja yang berangkat berperang bersama Tuhanmu sana, kayak gitu ya. Kami duduk-duduk di sini nunggu hasilnya. Ya, sungguh sangat-sangat tidak beradab mereka terhadap nabinya. Tapi Musa bersabar. Musa terus membersamai mereka Bani Israel. Allah tidak mengizinkan Bani Israel ini menempati Palestina saat itu. Mereka yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka muter-muter di luar Palestina. Tidak sampai masuk Palestina selama 40 tahun. Dan masa 40 tahunlah masa tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam terhadap Bani Israel. Banyak kisah di situ, dan nanti pendidikan Musa alaihissalam sukses meskipun Nabi Musa belum bisa membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Nanti dilanjutkan oleh penerusnya. Siapa penerusnya? Penerusnya adalah seorang anak muda yang dulu membersamai Musa. Di antara kisah Musa di kala itu adalah kisahnya dengan Khadir. Kemarin kisahnya dengan Samiri sudah, kemudian kisahnya dengan Khadir. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya. Siapa anak muda itu? Dialah Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun. Nanti dia inilah penerus Musa alaihissalam. Ya, saat ini masih sangat muda umurnya. Beliau mengatakan kepada sang pemuda tadi, la abrah
hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Kita tidak akan berhenti, aku tidak akan berhenti, berjalan terus sampai menemukan pertemuan dua laut. Apa yang dimaksud dengan pertemuan dua laut dan kenapa Musa harus melakukan perjalanan ini? Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling pintar di muka bumi ini? Ya. Nabi Musa menjawab, aku. Sebenarnya jawaban ini benar. Ya. Manusia yang paling pintar di muka bumi saat itu ya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kan nada jawaban seperti itu ada semacam keakuan gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala beri pelajaran kepada Musa alaihissalam bahwa di sana ada orang yang tahu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Dikatakan lebih pintar, ini untuk menantang. Sebenarnya tetap Musa alaihissalam lebih pintar. Ya. Di sana ada orang yang lebih tahu. Maka Musa alaihissalam sebagai orang yang sangat haus dengan ilmu, dengan pengetahuan, beliau berjanji untuk mencari siapa orang tersebut, di mana keberadaannya. Maka ditunjukkanlah bahwa dia adalah Khadir. Ada mengatakan Hidir, Nabi Hidir itu ya. Wallahu alam, kalau ditahqiq menurut ulama yang lebih tepat adalah kha, pakai kha. Bukan pakai khi, tapi pakai kha, Khadir. Ya. Dari kata hijau ya. Kenapa? Karena di antara karomah Nabiullah Khadir atau mukjizat Nabiullah Khadir adalah jejak-jejak beliau. Misalnya beliau masuk ke wilayah yang gersang, maka wilayah tersebut akan menjadi wilayah yang hijau gitu. Itu di antara mukjizat Nabiullah Khadir alaihissalam. Dialah Khadir. Kamu bisa menemuinya. Syaratnya apa? Syaratnya nanti ada tanda-tanda yang bisa kamu dapatkan. Pokoknya susuri laut sampai mendapati pertemuan dua laut dan seterusnya, nanti kamu akan mendapatkan dia. Nah, maka Musa alaihissalam mengambil bekal, kemudian ditemani oleh sang anak muda tadi. Bekalnya dan mengatakan ikan yang sudah kering. Ya. Ikan kering berarti mati ya. Ikan yang sudah kering. Nah, beliau berjanji untuk tidak berhenti sampai ketemu. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ya. Ketika sampai pada pertemuan laut itu di mana? Banyak yang mengatakan ini itu. Ya. Ada yang mengatakan pertemuan itu ada di sana antara Afrika dengan Eropa. Tapi yang lebih tepat insyaallah itu pertemuan Laut Merah. Ya, Laut Merah itu kan bercabang. Di ujung Laut Merah ya itu kan bercabang. Nah, pertemuan itulah di percabangan itulah wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang dimaksud dengan pertemuan Nabi Musa dengan Khadir, percabangan laut. Ya, kalau sekarang sudah ditembus lagi ke namanya terusan Suez itu ya. Dulu belum ada. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma. Setelah sampai di tempat tersebut, dia lupa nasiyahu tahuma. Jadi nanti kalau ada tempat di situ ikanmu lepas, berarti disitulah tempatnya. Ketika bertemu pertemuan dua laut itu, kemudian beliau lelah, ada batu besar, beliau istirahat di situ. Kemudian diminta sang pemuda tadi untuk berjaga. Sang pemuda tadi itu lihat bagaimana ikan itu berjalan ke laut dengan sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang ajaib itu masa sudah mati bisa hidup ya, satu. Atau dia hidup kemudian kan di tepi laut kok bisa sampai masuk ke laut ya dengan jalan di pasir dan lain sebagainya.
Ya. Fattakhadha sabilahu fil bahri sarubah. Intinya disitulah ikan tadi masuk ke dalam laut, berarti disitulah tempatnya. Ya. Dan sudah dibilangin si pemuda tadi, nanti kalau ada kisah seperti itu berarti tempatnya. Kita akan bertemu dengan seorang. Ya. Tapi apa? Nasiyahu tahuma. Ya. Nasiyahu tahuma. Keduanya lupa dengan kisah yang terjadi pada ikan tadi. Falamma jawaza qala li fatahu. Karena lupa, setelah beliau merasa cukup istirahat, lanjutkan kembali perjalanan. Padahal harusnya di situ, lanjut lagi perjalanan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saruba, terus menyusuri lautan. Falamma jawaza qala li fatahu atina khuda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ketika jalan terus makin jauh, akhirnya lelah, akhirnya lapar, istirahat lagi, mana bekal kita gitu ya. Dia bilang sama si pemuda tadi, mana bekalnya? Mari kita makan dulu. Nah, ketika ditanya bekal, si pemuda tadi ingat terkait dengan ikan tadi yang sudah masuk ke laut ya, saat Nabiullah Musa istirahat. Falamma jawaza qala li fatahu atina hudana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita udah lelah nih, istirahat ya. Qala ara'aita id awayna ila sakhrah fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Wahai guru, wahai Nabiullah, wahai Musa alaihissalam ya. Anda ingat ketika kita istirahat di sebuah batu besar ya, ila sakhrah fa inni nasitul huta, aku lupa terkait dengan ikan itu, tidak cerita ke panjenengan gitu. Kalau cerita Nabi Musa akan mengatakan kita berhenti di sini gitu ya. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Kelupaan saya ini tidak lain adalah setan yang membuatnya. Ya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia telah masuk ke dalam laut dengan cara yang sangat aneh tadi. Qala dzalika ma kunna nabghi. Nah, Musa mengatakan, loh, itu padahal kan tempat yang kita tuju. Ya. Tempat yang kita cari-cari. Sampai ada isyarat ikan itu masuk ke laut ya, berarti disitulah tempatnya. Kini udah keliwatan, berarti sudah kejauhan ya. Fawajada, kemudian qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya pun balik lagi mengikuti, menyusuri jalan yang tadi dilewati. Qasaso itu mengikuti, makanya ada kisah ya. Kisah itu tatabu ya, diikuti secara runut gitu perjalanannya. Nah, sudah akhirnya balik lagi. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya. Maka keduanya, yaitu Nabi Musa dan pemuda tadi, mendapati seorang hamba Allah dari hamba-hamba Allah yang sangat banyak, yang telah Allah berikan kepadanya rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu ya. Min ladunna, sehingga ada istilah ilmu ladunni miladunna ya. Ada istilah ilmu laduni. Ilmu laduni itu apa? Intinya orang tidak belajar, tidak berguru, tapi ujuk-ujuk pinter ya. Ada yang seperti itu? Nabi misalnya, Nabi belajar sama siapa? Punya guru apa tidak? Tidak. Nabi pinter. Nah, Nabi berarti punya ilmu laduni. Nah, kalau ada orang tidak belajar terus tiba-tiba bisa ini bisa itu ilmu apa namanya? Ya, ilmu ladun gitu. Tapi
itunya nanti kepada siapa ya kembalinya? Kepada Allah apa kepada jin? Ya, karena bisa saja ya, kepada jin, bisa saja jin mengajarkan sesuatu membuat orang bisa tanpa belajar ya, bisa saja. Intinya ada ilmu laduni itu atau ilmu min ladunna, ini dari kata ini nih, min ladunna ilma ya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Subhanallah, betapa tawaduknya Musa ini ketika bertemu dengan Khadir. Tadi orang adalah Khadir. Beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Kamu siapa? Ya. Aku Musa. Musa mana? Gitu. Ya, Musa dari Bani Israel. Ya. Kenapa Khadir bertanya seperti itu? Karena orang sini tuh nggak ada yang tahu salam, nggak ada yang tahu kok ada orang assalamualaikum. Ini orang sembarangan, bukan orang sini juga. Gitu. Oh, Musa Nabiullah. Ya, Musa Nabiullah. Kemudian sudah tahu kan Khadir bahwa Musa ini adalah nabi. Bisa jadi secara umur lebih tua Khadir itu. Kemudian Musa alaihissalam memohon izin kepada Khadir. Qala lahu Musa, Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah, apakah engkau mengizinkan aku untuk berguru kepadamu, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang Allah ajarkan padamu, petunjuk-petunjuk yang Allah ajarkan padamu. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kamu enggak akan bisa sabar ya. Enggak bisa sabar berguru kepadaku. Ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar dengan satu yang kamu akalnya belum menjangkau gitu. Karena nanti yang dilakukan oleh Khadir itu sungguh aneh gitu. Dan nanti terbukti bagaimana Musa yang sudah siap dari awal untuk tidak ngeyel, untuk tidak bertanya-tanya, pokoknya menang disit, ternyata beliau pun nggak kuat untuk menahan diri. Nanti akan terjadi seperti itu. Kamu tidak bisa sabar. Bagaimana kamu bisa sabar dengan satu hal yang di luar nalarmu gitu. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Musa dengan pedenya mengatakan, engkau akan mendapatiku insyaallah dalam keadaan bersabar atau bisa menahan diri dengan apapun yang engkau perintahkan, apapun yang engkau lakukan. Ini sudah menyatakan seperti itu. Itu saja nanti masih tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Baik, ya, kalau memang itu sudah tekadmu ya sallallahu alaihi itu. Tapi ingat ya, jangan kamu mempertanyakan apapun yang aku lakukan sampai aku yang menerangkan. Jangan ditanya dulu. Apa yang akan aku lakukan, kamu jangan tanya. Sampai aku cerita nanti. Aku akan ceritakan kenapanya. Yang penting jangan diprotes dulu itu. Fantolaqa, akhirnya disepakati. Udah perjanjian, ini diantara adab seorang murid ya terhadap guru, dia harus sabar ya, untuk menjalani apapun yang dititahkan oleh sang guru. Fantolaqa, setelah sepakat, keduanya pun bergegas. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Naik ke sebuah perahu. Ada perahu-perahu di situ, diantaranya orang mungkin sudah kenal dengan Nabiullah Khadir, dikasih gratis balash bila syai' ya. Numpak perahu gratis ya, tanpa bayar. Berarti nelayannya eman ini atau sudah kenal dengan Nabiullah Khadir. Fantolaqu hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Nah, setelah sampai tujuan,
setelah sampai tujuan. Turun dari kapal. Ketika turun dari kapal, ternyata Nabiullah Khadir melubangi kapal tersebut. Dilubangi kapal tersebut. Masya Allah. Bentar ini. Qala aharaqtaha lituhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imara. Kenapa Anda lubangi? Nah ini sudah bilang kan, katanya siap, sabar, siap, tidak protes. Ternyata nggak bisa diam Musa. Beliau tidak salah secara ilmu, istilahnya ilmu syariat ya, tidak salah. Karena beliau taunya ini kedoliman. Ya beliau protes lah gitu. Ya. Kalau kita ya tentunya seperti itu, kecuali mungkin kita nggak berani untuk nahi mungkar misalnya. Nabi Musa orang yang paling berani untuk masalah seperti itu, sehingga ini dilihat adalah sebuah kemungkaran. Sudah numpang gratis, ya harusnya terima kasih, malah kapalnya dirusak. Ini kan konyol. Ya. Sehingga Nabi Musa tidak bisa menahan diri, beliau langsung protes. Qala aharaqtaha lituhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kenapa engkau lubangi? Ya. Sehingga penumpangnya atau pemiliknya bisa tenggelam, atau perahu tadi bisa tenggelam. Ya. Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Ya. Nah, Nabi Khadir gampang saja. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma sabra. Bukankah aku sudah katakan kamu tidak bisa sabar ya membersamaiku? Diingatkan Nabiullah Musa akhirnya pun ingat. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Beliau minta maaf. Ya, saya hilap ya. Saya lupa. Saya nggak boleh protes ya. Lagian kenapa harus begini ya? Tapi kan sudah sepakat kan, diem ya, udah diem ya. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra. Aku sudah katakan kan kamu tidak bisa sabar. Qala la tu'akhidni. Ya sudah, saya minta maaf. Jangan hukum saya ya. Izinkan saya untuk masih membersamai Anda, belajar terhadap Anda. Fantalaqa hatta idza laqiya hulaman faqatalah. Kemudian berjalan lagi, sudah selesai. Berjalan, kemudian ada anak-anak sedang bermain-main. Nah, tiba-tiba Nabiullah Khadir memegang salah satu anak tadi dan membunuhnya. Membunuh. Ada yang mengatakan langsung tanpa alat itu ya, pokoknya dibunuh. Ya. Diputus kepalanya. Ini lebih dahsyat lagi. Nabi Musa sudah diingatkan tadi, karena ini peristiwanya lebih dahsyat, dia tidak sabar lagi. Qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kenapa engkau membunuh anak kecil tanpa alasan apapun? Anak yang masih suci, anak kecil kan berarti belum dihukumi perbuatan-perbuatan salah dan lain-lain. Ini lagian anaknya juga tidak lagi ngapa-ngapain, lagi bermain. Ya. Kenapa engkau bunuh? Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Semua orang pasti mengingkari. Ini benar nabi apa bukan? Ini benar orangnya apa bukan? Ya, mungkin ada keraguan atau yang lainnya. Tapi begitu diingatkan, nanti beliau pun ingat. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'a sabra. Ingat ya. Bukankah aku sudah mengatakan padamu kamu tidak bisa sabar? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ya. Faqad balahta min ladunni uzra. Kalau nanti tanya-tanya lagi, pokoknya sudah selesai. Ya, sudah
selesai kita berpisah. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istatma'a ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha faqama qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Jalan lagi, kemudian menemukan kampung, ada penduduknya, kemudian keduanya haus, lapar, bekalnya habis, minta dijamu, minta sekedar minum lah gitu di kampung tersebut. Ternyata tidak ada satupun yang mau menerima mereka sebagai tamu. Tidak ada satupun orang di situ, penduduk situ yang mau memberikan sekedar air minum. Berarti jelek banget kampung tadi itu. Ini ada orang asing dua lagi kehausan, kelaparan, nggak ada yang mau ngasih makan minum. Fa abau ayyudayyifuhuma, tidak ada yang mau menerima keduanya. Fa wajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa aqamah. Kemudian Nabi Khadir melihat ada tembok rumah yang sudah rapuh, hampir roboh. Maka diperbaiki oleh Nabiullah Khadir. Diperbaiki. Nah, ini aneh lagi nih. Bagi Nabi Musa, Khadir ini aneh lagi. Pertama, orang baik dikasih tumpangan, kapalnya dirusak. Kedua, anak kecil lagi main-main dibunuh. Ketiga, giliran harusnya jengkel, itu kan? Minta minum aja nggak dikasih, harusnya jengkel. Malah rumah mereka diperbaikin, kan aneh. Sehingga bertanya lagi, apa kolanya? Lau syi'ta lattakhadha alaihi ajra. Engkau bisa saja kan minta upah ke mereka, gitu. Kan sudah melakukan sesuatu, minta upah, ya. Barangkali upahnya itu berupa makanan, minuman, kita bisa makan. Qala hadza firaqu baini wa bainik, ya. Musa, kamu ngeyel lagi, udah inilah waktu perpisahan antaraku denganmu, sudah ya, kita berpisah. Ya. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Tapi sebelum kita berpisah, biar Anda enggak penasaran, aku akan ceritakan kenapa aku lakukan ini dan itu, ya. Akhirnya diterangkan, ya. Pertama, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghazbah. Adapun tentang perahu yang aku lobangi, itu milik orang-orang miskin, nelayan-nelayan yang kurang mampu, ya. Di mana di belakang mereka itu ada raja yang mau merampas perahu-perahu itu, ya. Yang dirampas tentunya yang masih berfungsi, yang masih benar, yang masih bisa dipakai. Maka aku lubangi perahu tersebut biar rusak, ya. Tenggelam paling tidak separuh atau apa gitu kan, ya. Sehingga perahu tadi tidak diambil oleh raja jahat tersebut. Oh gitu kan. Oh begitu itu. Oh ya, nggak salah berarti kan. Kalau memang seperti itu, daripada dirampas mending dibolongin sedikit, nanti masih bisa ditambal. Seperti itu ternyata. Terus apa lagi? Wa ammal hulamu fakana bawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak kecil itu anak orang tuanya soleh-solehah, ya. Tapi dia akan jadi anak durhaka. Nah, Nabiullah Khadir tahu dari mana? Tahu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak itu akan menjadi anak durhaka yang akan menyusahkan orang tuanya. Padahal orang tuanya adalah orang tua yang solih-solihah. Sehingga anak tersebut tidak layak sampai dewasa. Allah tidak mau anak itu menjadi anak yang merepotkan kedua
orang tuanya. Nanti Allah ganti, orang tuanya akan punya anak lagi, anak yang tadi sudahilah kehidupan anak yang bakal menjadi anak durhaka tadi. Ini. Fakana abawahu mu'minaini, kedua orang tuanya orang tua yang mukminah. Kami khawatir dia akan merepotkan kedua orang tuanya ya, dengan melampaui batas dan kekufuran. Oh begitu. Nah, faradda an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan untuk keduanya anak yang soleh, yang suci, zakatan wa aqraba ruhma, dan yang lebih penyayang. Ini alasannya. Kemudian tentang jidar, bagaimana tentang tembok itu? Wa ammal jidaru fakana li hulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Adapun tentang tembok rumah yang hampir roboh itu bukan rumah milik penduduk kampung tersebut. Itu adalah milik orang yang jauh di sana, di kota. Ada mengatakan Korea, tapi ada mengatakan kota di sana. Ya. Orangnya sudah mati, tapi keturunannya masih ada. Hulama ini yatimain, ada dua anak yatim, masih kecil. Ya, dia belum bisa mengelola rumah tersebut. Ya. Kalau rumah itu ambruk, maka akan ketahuan dalamnya, padahal di dalam rumah tersebut ada peninggalan harta yang banyak untuk kedua anak yatim tadi. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Khadir untuk menjaga harta anak yatim tadi yang keturunan orang tua yang soleh. Ada mengatakan orang tua yang soleh itu leluhurnya yang ketujuh. Wallahu a'lam bishawab. Ininya orang tuanya. Ini bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga orang soleh, ya, keturunan orang-orang soleh. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya, Allah ingin nanti anak tadi besar, peninggalan orang tuanya masih ada karena rumahnya masih utuh, seperti itu. Wa ma fa'altuhu an amri. Kata-kata Nabi Khadir beliau tutup dengan kata wa ma fa'altuhu an amri. Apa yang aku lakukan bukan karena keinginan pribadi, tapi karena apa? Wahyu, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah takwil, itulah makna, itulah maksud dari apa yang aku lakukan, hal-hal yang kamu lihat dan kamu tidak bisa sabar, ya. Itu alasan-alasannya. Nah, setelah ditunjukkan alasannya, ya jelas, ya gamblang. Nah, wa yas'alunaka 'anil qarnain dan seterusnya. Nah, berikutnya nanti ini kisahnya Dzulqarnain. Kisahnya Dzulqarnain itu tidak ada hubungannya dengan kisah Musa alaihissalam. Jadi dalam surat Al-Kahfi ini ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah Dzulqarnain, ada kisah Sahibul Bustan, ya. Kemudian terkait dengan surat Al-Kahfi ini turun kepada Nabi SAW saat Nabi ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy tentang 3 pertanyaan. Kalau tidak bisa jawab, berarti Nabi palsu, ngaku-ngaku. Harus, kalau dia ngaku dan benar Nabi, harus bisa jawab pertanyaan ini. Itu yang ngasih pertanyaan orang Yahudi. Rabi Yahudi ngasih bocoran kepada orang kafir Quraisy, tanya tentang 3 hal. Kalau bisa jawab berarti Nabi.
Kalau tidak bisa jawab, berarti pura-pura, ngaku-ngaku. Apa 3 hal itu? Tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, tentang ruh, ya, tentang ruh. Orang kafir Quraisy senang banget ya, punya senjata ya, untuk melucuti Nabi. Pasti Nabi nggak bisa jawab ya, Muhammad pasti tidak bisa jawab, maka kebohongannya akan tersingkap ya, terbongkar. Ditanya ketika mereka sampai dan bertemu Nabi, ditanya ya, tentang 3 hal tadi. Nabi menjawab besok gitu ya. Jawabannya besok. Kenapa? Ya Nabi nggak tahu. Nabi nunggu wahyu. Sayangnya Nabi langsung jawab besok. Ya. Tidak pakai insya Allah. Wala taqulanna ya. Li syai'in inni fa'iltu dzalika hudan. Ya. Nanti akan ditegur. Jangan sampai kalau mengatakan satu besok atau akan ya, kecuali kita mengatakan insya Allah, illa yasha Allah ya. Besok insya Allah. Nah Nabi lupa, Nabi tidak mengatakan insya Allah, besok ya. Besok ditunggu, tidak datang wahyu. Orang kafir Quraisy nagih, mana jawabannya ya. Besok lagi belum turun wahyu. Orang kafir Quraisy nagih lagi, mana jawabannya, katanya besok. Sampai belasan hari ya, tidak kunjung turun wahyu, sehingga mereka semakin girang ya, semakin optimis bahwa mereka menang ya. Setelah sekitar 16-17 hari akhirnya turunlah surat Al-Kahfi, turun surat Al-Isra ya, dijawab di situ tentang ruh, di sini jawab tentang Ashabul Kahfi, tentang ini Dzulqarnain ya. Fatifillah hasanallahu wa yakum ajmain. Nah, kalau ini kisahnya Musa dengan Khadir. Kisah beliau ya dengan Khadir ini terkait nanti dengan kewalian. Pertama, apakah Khadir itu wali atau nabi? Itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Khadir itu wali, bukan nabi. Namanya tidak disebut dalam 25 nama nabi yang disebut dalam Al-Quran. Kan nabi itu banyak sekali, jumlahnya 124.000. Rasul juga sangat banyak, jumlahnya 313 Rasul. Nah, di antara nabi dan rasul yang sangat banyak itu yang disebut namanya dalam Al-Quran 25. Nah, Khadir tidak termasuk. Kisahnya ada, tapi tidak disebut Khadir nih di sini. Ya, cuma dikisahkan. Beliau nabi. Ya, yang kuat beliau adalah nabi. Tapi ada yang mengatakan wali. Kemudian ada yang mengatakan wali lebih utama daripada nabi. Wali, nabi, rasul. Urutannya, padahal urutannya harusnya apa? Yang paling mulia rasul, nabi, wali. Nah, ini wali dulu, wali, nabi, rasul. Alasannya apa? Alasannya Khadir wali, Musa nabi, bahkan rasul ya. Mulia mana Musa dengan Khadir? Mulia mana guru dengan murid? Kayak gitu. Mulia mana guru dengan murid? Mulia guru kan? Nah, dalam hal Khadir dan Musa, gurunya siapa, muridnya siapa? Gurunya Khadir, muridnya Musa. Berarti mulia siapa? Mulia Khadir. Nah, ini. Sehingga wali di atasnya nabi. Dengan mengatakan Khadir adalah wali. Ya. Wallahu alam. Tapi ada yang mengatakan bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya wali itu lebih mulia daripada nabi, daripada rasul. Itu wali itu kewalian sendiri ya. Artinya orang yang
Kalau Rasul pasti wali apa tidak? Rasul pasti wali kan? Ini akidah kita. Rasul wali apa bukan? Waliullah apa bukan? Pasti kan? Pasti. Yang paling wali siapa coba? Kalau begitu, ya Rasulullah kan? Ya Rasulullah yang paling wali berarti ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada mengatakan seperti itu. Ya, ala kulli hal ada di masyarakat mengatakan bahwa wali itu lebih mulia daripada nabi. Alasannya tadi satu. Alasan lain apa? Alasan lain wali itu dapat wangsit atau wahyu atau ilham langsung dari Allah. Ya, langsung tanpa perantara. Sedangkan nabi dan rasul dapat wahyu melalui malaikat. Mana lebih utama? Melalui perantara apa langsung? Pinter ya? Pinter berdalilnya. Ya, ujung-ujungnya nanti ingin keluar dari syariat Rasul. Ya. Aku kan wali gitu ya. Aku bisa keluar dari syariat Muhammad SAW. Ya, aku bisa tidak sholat, aku bisa tidak, ujung-ujungnya ke sana gitu. Nah, ini bodoh-bodohin orang. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada salah satu aliran yang seperti itu sampai tidak sholat, ya, tidak puasa karena sudah keluar dari apa lingkaran syariat, ya, sudah masuk ke hakikat ma'rifat. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Padahal ayatnya jelas, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah sampai ya'tiyakal yakin, sampai datang yakin. Datang yakin itu apa sih? Sampai yakin gitu. Bukan, datang yakin itu maksudnya mati gitu. Sesuatu yang meyakinkan kan mati. Maksudnya ibadah itu sampai mati. Itu tafsir yang benar. Buktinya apa? Rasulullah yang paling wali ibadah sampai mati. Abu Bakar yang paling wali juga setelah Rasulullah ibadah sampai mati. Kok ini ada orang ibadah selesai gitu. Udah masuk pada makom tertentu, tidak terikat lagi dengan syariat Nabi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ifatifillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.